Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Selamat berhari Minggu, semoga berkat Tuhan melimpah dalam hidup kalian. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus. Dikatakan tadi oleh Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi-pribadi yang tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Maka berbahagialah kita. Dalam sabda yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apapun bentuk duka cita yang kita alami, Bapak Ibu, sampai detik ini kalau kita renungkan, selalu ada penghiburan. Selalu ada tangan-tangan kasih Tuhan yang datang untuk menguatkan dan meneguhkan kita ketika kita tidak berdaya. Kemudian dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang lembut, bukan keras. Pribadi-pribadi yang menunjukkan kebaikan Allah, kelemah lembutan hati Allah dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita harus terus haus akan kebenaran. Jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan foya-foya, kenikmatan duniawi, kerakusan. Tetapi hidup kita penuh dengan kebenaran. Kemudian berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bermurah hatilah seperti Bapamu murah hati adanya. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Hiduplah sesuai dengan perintah Allah. Lakukan yang terbaik, maka engkau akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hadirnya kita, baik dalam keluarga maupun lingkup yang lebih besar, harus membawa damai, bukan perpecahan. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Tidak usah takut ketika kita dibenci atau dianiaya oleh orang lain, karena iman kita akan Kristus.
Mari kita tetap setia dengan iman kita. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, karena besarlah upahmu di surga. Mari kita lakukan itu dengan setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan pada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, jadikan kami manusia-manusia yang berbahagia, yang terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kesombongan, ketamakan, kerakusan. Biarlah hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan hati kami, Tuhan, seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.